Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang web e-bisnis, e-commerce dan internet ekonomi. Studi kasus situs web OVO. Pada perusahaan web OVO, perusahaan penjual perlengkapan. Di sini web OVO adalah perusahaan penjual perlengkapan olahraga yang mengandalkan inovasi dan teknologi produksi mutakhir. Penjualan melalui toko-toko olahraga. Lokasi Selandia Baru, jauh dari target pasar Amerika Serikat dan Kanada. Tujuan strategisnya yaitu menjadi pemimpin pasar dengan senantiasa memonitor kebutuhan konsumen. Strateginya yaitu memasarkan produk eksperimental ke pasar global melalui situs webnya yaitu ovo.co.nz. NZ di sini adalah domain dari New Zealand. Situs web OVO. Solusi ovo.co.nz dirancang untuk membangun komunitas, menjual produk dan pendukung R&D. R&D di sini adalah Research and Development. Lalu komunitas dibangun melalui forum-forum diskusi online, klub fan atlet-atlet yang disponsori dan poster-poster online. Jadi untuk memasarkan web kita harus aktif masuk dalam komunitas online seperti media Facebook, Twitter, Instagram, dan media untuk berkomunikasi lainnya dan forum diskusi lainnya. Pemasaran didukung melalui menumbuhkan rasa yakin atau percaya pada calon konsumen akan memanfaatkan produk OVO melalui artikel-artikel, lalu menyarankan konsumen untuk membeli produk dari toko atau agen penjual. R&D atau Research and Development-nya didukung melalui survei online, opini atlet tentang produk OVO, dan kelompok uji coba atau focus group. Situs web OVO ini, OVO berhasil dalam membangun komunitas online. Penjualan online hanya untuk produk-produk khusus yang tidak dijual secara offline, sampai tidak menyaingi agen penyalur. Forum diskusi menciptakan komunitas sekaligus sumber umpan balik atau feedback tentang produk OVO. Pelajaran dari ovo.co.nz. Perusahaan kecil ini yaitu perusahaan OVO dengan produk bermutu yang meningkatkan jangkauan pasarnya secara global melalui situs web. Situs webnya itu dirancang untuk mendukung tujuan strategis maupun meningkatkan kepuasan konsumen pembelinya. Jadi di sini webnya sederhana, dibuat sederhana dan semenarik mungkin, dan juga seinteraktif mungkin. Jadi dapat meningkatkan kepuasan konsumen atau pembelinya. Situs web OVO sangat sederhana tapi terancang dengan baik. Ya, berisi antara lain terutama yang menjadi pokok yaitu hiburan yang mendorong konsumen berinteraksi dan selalu mencek situs. Yang kedua yaitu materi promosi untuk meningkatkan penjualan, menciptakan kesetiaan konsumen atau penggemar secara efektif. Membangun situs web. Di sini terdapat klasifikasi situs web. Yang pertama informasional, yaitu berasal dari kata informasi, berupa situs web yang hanya menyediakan informasi tentang perusahaan serta produk dan jasanya. Yang kedua yaitu klasifikasi interaktif, yaitu situs web yang memfasilitasi komunikasi dan saling berbagi informasi antara konsumen dan perusahaan. Ada istilah atraktor, yaitu fitur-fitur situs yang menarik dan mengundang interaksi pengunjung yang menjadi konsumen sasarannya. Transaksionalnya yaitu situs web yang menjual atau mempertukarkan produk dan layannya secara online. Jadi klasifikasi situs web yaitu ada informasional, interaktif, dan transaksional. Membangun situs web.
pada tahap pembangunan situs web akan saya jelaskan, yaitu pertama, tentukan host webnya atau hostingnya. Kita harus cari nama-nama atau sesuai produk yang akan kita jual, yaitu membuat dan mendaftarkan nama domain. Ya, tadi sudah saya jelaskan, yaitu membuat dan mendaftarkan nama domain. Yang ketiga yaitu buat dan kelola isi atau konten pada web tersebut. Yang keempat yaitu merancang situs web, bagian isinya, desainnya, bagian-bagiannya. Yang kelima yaitu bangun dan tes situs web tersebut. Ya, ini harus di testing terlebih dahulu sebelum kita pasarkan atau kita hosting, karena kalau kita sudah terlanjur hosting dan pasarkan ternyata error, itu akan menjadi masalah dan merugikan kita. Yang keenam yaitu kita pasarkan dan promosikan situs web tersebut. Kita promosikan agar pengunjung dari berbagai wilayah dapat mengunjungi dan membeli produk kita. Jadi tahapan membangun situs web yaitu adalah menentukan host web, hosting, dan membuat nama domain, buat dan kelola isi konten, merancangnya, membangun dan testing situs web tersebut, dan kita memasarkan atau mempromosikannya. Hosting situs web. Alternatif hosting situs web yaitu ada dua, yaitu layanan store builder, yang kedua adalah layanan ESP hosting. Pada layanan store builder, layanan hosting ini yang menyediakan ruang disk dan layanan untuk membangun usaha kecil dan membangun situs web dengan cepat dan murah. Sedangkan ESP hosting yaitu layanan hosting yang menyediakan situs web independen untuk UKM. Di sini yaitu ada layanan web hosting, yaitu perusahaan khusus penyedia layanan hosting atau situs web yang menyediakan berbagai layanan dan fungsi-fungsi hosting dan perusahaan. Yang kedua yaitu mirror site, yaitu duplikat identik dari situs web tetapi secara fisik berada pada server web di negara benua lain. Jadi di sini ada layanan store builder, layanan ESP hosting, layanan web hosting. Lalu ada juga show location atau server bed yang dimiliki dan dikelola perusahaan, ditempatkan di lokasi perusahaan lain yang mengelola koneksinya dengan internet. Atau selanjutnya yaitu self hosting, perusahaan yang memiliki sendiri perangkat keras, perangkat lunak, tenaga, stafnya, dan layanan telekomunikasi yang diperlukan untuk mendirikan dan mengelola situs webnya sendiri. Memilih layanan web hosting, yaitu kita perlu pertimbangkan yaitu ukuran mutu layanan atau SLA, persentase ketersediaan, jumlah klien saat ini, volume lalu lintas saat ini, dukungan software, keamanan, fasilitas layanan, lalu lintas data, dan layanan dukungan teknis, serta tidak lupa yaitu biaya-biaya yang dibutuhkan. Nama domain. Pendaftaran nama domain, yaitu nama domain adalah alamat server dari internet. Di internet tersebut kita membutuhkan alamat server yang dinamakan domain. Domain name register. Perusahaan yang membantu para pemilik situs web dalam mencari dan mendaftarkan nama domain pilihan masing-masing. Memilih nama domain yang baik, yaitu mudah diingat, jelas. Lalu yang kedua, mudah dieja. Yang ketiga, hindari nomor dan karakter khusus agar dapat diingat dan dapat dieja dengan mudah. Sependek tapi sepantas mungkin, fleksibel. Pertimbangkan kebutuhan masa depan, gunakan nama lain untuk produk-produk, hindari merek dagang perusahaan lain. Lalu cek nama yang telah dipakai perusahaan pesaing. Kita harus survei terlebih dahulu nama-nama perusahaan pesaing itu seperti apa.
Jangan asal membuat nama domain. Pengelolaan konten. Konten yaitu teks, gambar, suara, dan video pada dokumen web. Komoditi kontennya yaitu informasi yang sudah banyak tersedia dan umumnya dapat diakses secara gratis di situs web. Pada premium konten yaitu konten yang tidak tersedia di situs lain. Promosional konten yaitu cross-selling, menawarkan produk atau jasa serupa untuk meningkatkan penjualan. Upselling, menawarkan versi atau kelas yang lebih baik dari produk yang sedang dipesan untuk meningkatkan penjualan dan profit. Pada pembuatan konten yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang telah tersedia, scanning, dan lain-lain, mengevaluasi nilai atau kelayakan materi konten tersebut, materi-materi baru yang akan ditambahkan, dan rencanakan bagaimana setiap bagian dari konten dapat mendukung tujuan bisnis itu web, dan apakah konsumen pengunjung membutuhkannya atau tidak. Lalu menggunakan materi yang disumbangkan oleh konsumen pengunjung, misal melalui review, komentar, feedback, dan lain-lain. Membeli konten. Apabila kita membeli konten dapat dibeli atau melalui lisensi dari pihak ketiga. Materi yang diperoleh dari sumber-sumber luar harus merupakan konten suplemen, berupa bukan konten utama situs tersebut. Jika konten utama dibeli dari pihak lain tanpa diubah atau diberi nilai tambah, pengunjung akan pergi ke situs sumbernya langsung. Jadi kalau kita membuat konten, kita harus membuat konten utamanya terlebih dahulu. Jika kita mau membeli konten lalu kita pasang ke web kita, sebaiknya kita tempatkan konten yang kita beli itu bukan sebagai konten utama, karena jika kita masukkan ke konten utama, maka pengunjung akan masuk ke sumbernya langsung, jadi tidak ke web kalian lagi. Personalia konten yaitu penyesuaian konten web dengan kebutuhan dan ekspektasi individual pengunjung. Distributor konten melalui e-newsletter atau newsletter dalam bahasa Inggris berupa koran elektronik. E-newsletter yaitu sekumpulan artikel-artikel singkat informatif yang dikirimkan secara periodik melalui email kepada pengunjung yang tertarik pada topik-topik dalam newsletter atau koran. Penulisan konten yang efektif. Teks harus dapat dibaca secara sepintas atau sekilas jelas, padat, lalu paham. Lalu penggal bagian yang panjang menjadi segmen-segmen kecil dengan subjudul atau sesuai poin-poinnya saja. Usahakan untuk menarik perhatian pembaca dalam bagian awal tulisan atau awal segmen. Tulis teks dengan nada dan bahasa sesuai dengan tujuan penyampaian informasi. Lalu konsisten konten situs dapat diciptakan dengan menerapkan suatu panduan format penulisan. Sediakan versi PDF dari material jika perlu, karena untuk memudahkan download dan printing. Lalu buat link yang menarik bagi pembaca untuk mengklik link tersebut. Link-link ke situs lain dapat memberikan tambahan konten yang berguna bagi pengunjung. Buang materi yang tidak dianggap bermanfaat oleh pengunjung. Manajemen konten. Proses penambahan, revisi, dan pembuangan konten dari situs web untuk menjaga aktualitas, akurasi, kredibilitas, dan daya tarik situs. Content Management Software atau CMS memudahkan staf non-teknis untuk membuat, mengedit, dan menghapus konten dari situs web perusahaan. Di sini yaitu panduan membeli CMS. CMS yaitu Content Management Software. Yang pertama, lakukan analisa kebutuhan dengan seksama, dokumentasikan kebutuhan dan didiskusikan dengan setidaknya 2 perusahaan yang telah menggunakan CMS tersebut. Uji coba dengan CMS yang memiliki versi demo tutorial atau versi pemula. Evaluasi hasilnya setelah 30 hari pemakaian secara periodik. Tujuannya yaitu tujuan perancangan situs web adalah untuk menyampaikan konten bermutu bagi pengguna yang dituju secara elegan. Kriteria rancangan
berupa navigasi, konsistensi, waktu downloadnya, penampilan, interaktivitas, keamanan atau security, skalabilitas atau kapasitas bebannya webnya, lalu kontrol mutunya. Arsitektur informasi situs, bagaimana situs dan halaman webnya diorganisasikan, dinamai, dan saling dibutuhkan untuk browsing dan informasi pengunjung. Macam struktur situs yaitu hierarki, hierarkikal, dan melingkar atau sirkular. Lalu ada linear. Di sini ada bagian-bagiannya. Simple hierarki web struktur. Di sini ada simple linear website-nya. Lalu kita masuk ke struktur situs web. Rancangan homepage halaman muka sangat penting. Semua halaman di situs harus memiliki link ke homepage. Akses masuk ke situs web melalui halaman yang bukan homepage biasanya melalui search engine atau Google atau link eksternal, iklan, dan sebagainya. Organisasi dan penamaan file untuk memudahkan browsing dan pencarian. Di sini ada web pack layout grid, yaitu diagram pack layout grid. Ada fasilitas navigasi situs, fitur-fitur yang memudahkan pengunjung mencari informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saran-saran lain untuk merancang navigasi situs yang berhasil. Batasi jumlah item dalam list dan menu. Jangan menggantungkan sepenuhnya pada image grafis untuk navigasi. Homepage harus mudah ditemukan. Integrasikan fasilitas navigasi dengan konteks. Hindari frame jika mungkin. Ikuti prinsip umum kemudahan akses atau fleksibilitasnya. Konsistensinya yaitu look and feel. Elemen tampilan yang secara visual membedakan situs dari situs lain, termasuk tata letak, font, warna, grafik. Konsistensi komponen halaman lain seperti logo, alamat, judul halaman harus ada. Konsistensi tampilan antar browser. Kecepatan respon. Kecepatan hampir selalu berada di urutan teratas pada daftar kriteria terpenting rancangan situs. Lalu waktu downloadnya yang lama umumnya disebabkan karena gambar. Aturannya yaitu aturan 12 detik. Semua komponen halaman web harus tampil dalam 12 detik atau kurang. Dan ada juga aturan 4 detik, yaitu sesuatu atau apapun harus tampil di layar browser dalam waktu 4 detik atau kurang. Aturan warna dan grafik disesuaikan dengan ekspektasi pengunjung yang menjadi sasaran. Menggunakan warna-warna standar, ikuti standar. Gunakan warna-warna yang saling berkomplement atau sesuai. Tentukan warna latar belakang. Gunakan fitur yang haus bandwidth secara selektif. Menggunakan tag untuk grafik. Hindari fitur dapat mengganggu konsentrasi kenyamanan membaca. QA atau Quality Assurance. Pastikan bahwa situs web telah diuji dengan benar sebelum dibuka untuk umum. Pemilik situs harus sering mentes sendiri semua fitur tersebut, terutama link dan script. Jika error akan menjadi masalah. Pastikan bahwa kecepatan respon dapat stabil sesuai harapan selama operasional. Rancangan harus memperhatikan faktor kemudahan dan pemeliharaannya. Siapa yang melakukan? Staf internal, kontraktor luar, dan kombinasi keduanya. Perusahaan yang mengandung sendiri situs webnya. Pada membangun situs web, kita harus memanfaatkan kalian sendiri. Ingin mengembangkan kalian sendiri, melindungi kerahasiaan teknologi perusahaan, dan meningkatkan pengawasannya. Membangun situs web, pengembangan atau pemeliharaan situs web oleh perusahaan lain atau kontraktor. Alasannya kecepatan implementasi perusahaan bukan kompetensi inti perusahaan dan membutuhkan keahlian khusus. Pengembangan atau pemeliharaan situs web bersama staf internal dan pihak luar. Yaitu kelemahannya adalah tambahan biaya untuk manajemen kontrak dan koordinasi. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.